Kita kembali lagi untuk mendengar siaran firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, biar hari-hari ini kita terus untuk mengejar hadirat Tuhan, untuk menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan tentang hidup yang berdampak. Kita akan baca di dalam Sakyus pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat." Saudara terkasih, di sini bicara kehidupan yang berdampak. Ya, seringkali kita ini lupa akan setiap tujuan, lupa akan setiap setiap tujuan, setiap arti hidup, saudara ya. Seringkali kita hanya melewati hari-hari tanpa sebuah tujuan. Bahkan kita seringkali tidak peduli ketika kita tidak menjadi orang yang berdampak. Nah, saudara terkasih, di sini kita akan belajar tentang kisah daripada Sakyus. Ya, Sakyus itu punya kerinduan untuk dimana dia bisa melihat Yesus, saudara. Kunci untuk kita menjadi pribadi yang berdampak adalah, pertama adalah miliki kerinduan yang serius dengan Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan yang serius dengan Tuhan? Karena banyak daripada kita hanya punya kerinduan yang semu, hanya punya kerinduan yang sekedar, yang gak jelas, saudara ya. Tapi kita di sini belajar bagaimana kehidupan Sakyus ya pada saat dia mendengar Yesus sedang melintasi di jalan itu, dan dia tiba-tiba punya kerinduan untuk dia bisa melihat Yesus. Saudara, di kerumunan banyak orang, ya, dikatakan di ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ya, saudara, bicara usaha, ya, usaha. Saudara, banyak orang yang selalu berkata, "Saya sudah berusaha, saya sudah berjuang, saya sudah." Nah, saudara terkasih, kalau bersama Tuhan itu tidak ada yang mudah. Ya, kalau toh kita punya kerinduan, kalau toh kita punya usaha, bukan berarti itu sesuatu yang sekedar, saudara. Segala sesuatu itu Tuhan itu selalu kembali ke hati. Tuhan tidak pernah tertarik dengan orang yang tidak sungguh-sungguh serius, tidak sungguh-sungguh berjuang. Saudara, di ayat ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus. Selanjutnya dikatakan, tetapi ia tidak berhasil. Karena apa? Banyak orang sebab badannya pendek. Saudara, dikatakan dia tidak berhasil. Ya, karena apa? Karena badannya pendek. Ini bicara keterbatasan, ketidakmampuan. Bahkan saudara, seringkali orang merasa gini, "Saya kepingin, saya mau, tapi ini, tapi itu, tapi ini." Saudara ya, bahkan gini, "Tapi nggak ada yang support, ya, nggak ada yang mendukung saya." Saudara terkasih nama Tuhan. Saudara, kita melihat di sini kejadian daripada Sakyus. Ya, tidak ada yang bantu Sakyus, tidak ada yang support Sakyus, saudara, karena keterbatasan tadi. Saudara terkasih, pertama saudara, ya, di dalam kerinduan yang sangat serius dengan Tuhan adalah usaha. Usaha yang sangat serius, usaha yang tidak main-main dengan Tuhan, ya. Bahkan di tengah tidak ada fasilitas, di tengah keterbatasan, di tengah ketidakmampuan, saya percaya saudara,
Kalau orang sedang punya niat, punya hasrat, ya, punya keinginan yang sangat kuat, dan keinginan itu begitu gigih, ya, saya percaya sekalipun ya tidak ada fasilitas, tidak ada kemampuan, tapi karena kegigihannya itu saudara, dia akan berusaha. Ya, dikatakan selanjutnya saudara di ayat yang keempat, ya, dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat. Saudara, yang kedua adalah memiliki tekad. Ya, Sakyus tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, dan tidak menjadi minder, saudara, karena ketidakmampuannya, karena keterbatasannya, saudara. Bahkan tidak ada fasilitas, bahkan tidak ada yang support dia. Tapi tidak mengurungkan niatnya untuk bagaimana dia bisa melihat Yesus, saudara. Niatnya pertama hanya melihat, penasaran bagaimana dan siapakah Yesus, saudara. Dan selanjutnya saudara, di dalam keterbatasan, Sakyus masih punya akal. Ya, kalau orang beriman tuh katakan orang di dalam Tuhan tuh istilahnya hikmat. Saudara, Sakyus tidak kehabisan akal. Dia memanjat pohon, saudara. Saudara terkasih, kenapa dia bisa mengeluarkan ide seperti itu? Saudara, kenapa dia terpikir untuk memanjat pohon di tengah kerumunan banyak orang yang dia sangat terbatas? Dan Sakyus itu sangat kerdil sekali, saudara, orangnya pendek, saudara, ya. Kalau orang Israel, orang Yahudi itu besar-besar tinggi, saudara, ya. Di sini Sakyus adalah orang yang sangat terbatas. Saudara terkasih, kenapa Sakyus terpikir untuk memanjat pohon? Saudara, kenapa akarnya sampai dia muncul, ya, muncul pikirannya untuk bisa memanjat pohon, atau punya solusi untuk memanjat pohon? Karena apa? Kerinduan yang sangat dalam. Saudara, saya selalu yang mengajar kepada siapapun dimanapun, di mana ada kerinduan, di situ pasti ada hikmat Tuhan. Di mana ada tekad, pasti ada hikmat Tuhan. Saudara sekasih, makanya kalau orang selalu putus asa, orang yang selalu mengeluh, bersungut-sungut, saudara, ya, adalah orang yang tidak pernah serius. Karena hanya orang yang serius selalu Tuhan bukakan jalan. Kenapa? Karena dia berjuang sungguh-sungguh, saudara. Dia akan terus berusaha semaksimal mungkin. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya percaya kenapa Sakyus, saudara, sampai dia memanjat pohon, sampai dia sudah tidak peduli dengan keterbatasannya, karena kekuatannya di kerinduan sangat besar, sehingga menimbulkan tekad yang besar. Di mana ada kerinduan yang dalam, di situ timbul apa? Hikmat. Ketika kita punya, saudara, tekad yang sangat kuat, saya percaya orang yang selalu punya tekad, yang selalu berjuang tanpa menyerah, pasti Tuhan selalu buka jalan. Saudara terkasih, berapa banyak kita ini seringkali menjadi orang-orang yang gampang lemah, lebay, ya, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, sedikit-sedikit berontak, sedikit-sedikit putus asa, saudara, ya. Tidak pernah menjadi orang yang terbiasa dengan berjuang, dengan ketekunan. Tidak pernah menjadi orang yang berusaha memikirkan bagaimana saya menang, bagaimana saya mengalami jalan keluar, bagaimana saya bisa melewati yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, banyak orang menjadi manja, banyak orang menjadi lemah, banyak orang selalu mau yang mudah, saudara. Ya, saudara, kalau saya merenung generasi-generasi sekarang dengan generasi yang dulu di zaman tahun 60, 70, 80, saudara, apalagi 50 ke bawah, itu sangat berbeda. Saudara, semakin majunya zaman, semakin canggihnya zaman membuat manusia semakin lumpuh, saudara. Karena apa? Segala sesuatu itu fasilitasnya oke, tidak perlu berjuang. Saudara, tanpa sadar manusia ini dengan berjalannya waktu, dengan teknologi yang begitu canggih, membuat mereka semakin melumpuhkan kekuatan, melumpuhkan energi, melumpuhkan mental. Karena apa? Segala sesuatu sekarang mudah didapat, saudara. Ya, kita mau apapun tidak seperti dulu, saudara. Ya, zaman dulu susah, tapi saudara, perbedaan adalah ketika dahulu dengan sekarang.
Sekarang semakin modern, tapi semakin membuat orang malas. Tidak pernah berjuang, tidak pernah berupaya. Karena apa? Segala sesuatu dapat dengan mudah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya juga melihat perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan mau datang kapanpun dengan Tuhan, mau berdoa, mau menyembah, mau apapun, saudara, di segala waktu dengan segala keadaan, tidak perlu saudara. Ya, tidak perlu seperti orang seberang, seperti saudara sepupu kita harus membasuh dulu tubuhnya, harus mempersiapkan ini dulu dan itu, saudara. Tidak seperti agama-agama lain harus mempersiapkan ini dan itu. Sebagai anak Tuhan kita, saudara, kapanpun mau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membatasi, Tuhan tidak pernah dikenali dengan waktu dan jarak dan apapun kondisi kita. Bahkan ketika kita buang air besar pun kita menyembah Tuhan, Tuhan oke, saudara. Tapi justru, saudara, anugerah yang diberikan kepada setiap anak Tuhan membuat anak-anak Tuhan tidak lebih apa? Mencari Tuhan, saudara. Kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan, anugerah-anugerah yang Tuhan berikan, tidak membuat atau memacu anak Tuhan untuk lebih lagi memanfaatkan fasilitas itu dengan baik, saudara. Tapi semakin apa? Meremehkan, semakin menggampangkan Tuhan. Saudara terkasih, berapa banyak kita ini orang-orang yang menyalahgunakan anugerah Tuhan, menyalahgunakan kebaikan Tuhan, menyalahgunakan kemurahan Tuhan, bahkan tidak menghormati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita tidak menghormati Tuhan? Dengan cara ketika beribadah, dengan cara ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bahkan dengan cara kita mungkin mendengar firman, membaca firman, saudara, kita seringkali punya sikap yang tidak sopan. Saudara, kalau kita lihat agama-agama lain, ketika mereka sedang berurusan dengan Tuhan yang mereka sembah, mereka tidak mungkin dengan sikap yang sembarangan. Saudara, mereka harus mempersiapkan diri mereka. Secara baju mereka harus sopan, saudara. Secara fisik mereka harus hormat. Hanya orang-orang Kristen, hanya anak-anak Tuhan yang terlalu sembrono. Bahkan baca firman Tuhan ini sambil tiduran, saudara. Ya, mungkin bisa juga sama kaki diangkat, saudara. Bahkan ketika dengar firman pun, saudara, sambil lalu, sambil makan, sambil begini. Coba saudara dengar, saudara lihat orang-orang kepercayaan lain. Mereka begitu menghormati Tuhannya. Mereka serius ketika mereka datang kepada Tuhan. Mereka sedang tidak bermain-main. Tapi bagaimana anak Tuhan? Ketika mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka berani main handphone. Mereka berani bergurau, bercanda, cengenges, saudara. Mereka tidak fokus dengan Tuhan. Mereka tidak rasa hormat dengan Tuhan. Saudara, makanya tidak heran anak-anak Tuhan sudah kehilangan Tuhan begitu rupa. Karena di hatinya tidak ada rasa hormat, rasa mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya hanya mengalir Roh Kudus mau membawa kita kemana. Saudara terkasih, jangan jadi orang yang sekedar punya kerinduan hanya sebatas di bibir. Tapi belajar jujur sama hatimu sendiri. Apakah kau sungguh-sungguh punya keseriusan untuk mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Apakah ibadahmu hanya sekedar rutinitas? Hanya karena rasa takut? Hanya karena sebuah kebutuhan supaya kau diberkati Tuhan? Saudara terkasih, kembali renungkan motivasi kembali ke hati kita. Seperti apa, saudara, cara kita menghormati Tuhan, cara kita mencari Tuhan? Apakah benar-benar dengan segenap hati? Seperti Sakyus. Bahkan dikatakan, saudara, dalam keterbatasannya, dia berlari mendahului orang banyak. Artinya apa? Bicara fokus, saudara. Berapa banyak kita dalam hadirat Tuhan tidak pernah bisa fokus, saudara. Kita sambilan, saudara. Saudara tahu bahwa ketika kita tidak serius dengan Tuhan, ketika kita tidak fokus dengan Tuhan, itu seperti kita tidak menggali, saudara, harta terpendam. Kenapa saya katakan harta terpendam? Karena ketika firman Tuhan disampaikan itu seperti benih yang ditabur. Kalau kita tidak fokus, kita tidak tahu benih itu jatuh di mana, saudara. Bisa di pinggir jalan, saudara. Bisa di tanah yang kurang ada tanahnya, saudara. Lahan yang kurang tanah, saudara ya. Mungkin juga di tanah yang berduri, saudara. Sehingga apa? Kita kehilangan benih, saudara. Kita kehilangan namanya firman. Kita kehilangan, bahkan kita tidak mendapatkan rema. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Belajar ketika firman Tuhan disampaikan, ketika pujian penyembahan dilepaskan,
Saudara seperti orang yang menggali, ya, menggali tanah, ya, saudara, menggali harta terpendam, mencari rema Tuhan, mencari message daripada Tuhan. Saudara terkasih, bicara kerinduan. Kerinduan tidak pernah bisa dipaksakan, saudara. Kerinduan harus lahir dari kesadaran, harus lahir dari kemauan. Tidak ada orang bisa memaksakan kerinduan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya sangat-sangat suka ketika saya mengupas Sakius. Dan saya selalu belajar mengekspresikan bagaimana hati Sakius pada saat itu. Pada saat dia memanjat pohon, ya saudara, dia punya tekad yang besar. Pada saat Sakius memanjat pohon itu tidaklah mudah, saudara. Satu, keterbatasan dia adalah orang yang pendek. Dan dia panjat pohon itu butuh perjuangan. Saudara, ketika dia panjat pohon, saudara, itu ada tekad dia apa? Melepaskan kehormatannya, melepaskan harga dirinya, melepaskan kesombongannya, hanya demi berjumpa Yesus. Saudara, berapa banyak kita di dalam gereja, kadang-kadang kita mau tepuk tangan saja, kita mau nyanyi saja, saudara, kita apa? Gengsi, kita jaim. Bahkan ketika kita ngalami Tuhan, kita mau nangis saja, saudara, kita lihat tetangga kanan kiri, ya, mereka nangis atau tidak. Kenapa, saudara? Malu kalau dilihat kanan kiri. Saudara, harga diri yang terlalu tinggi, ya saudara, ya, logikamu yang terlalu kuat tidak akan pernah membuat engkau mengalami Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami Tuhan, buang semuanya. Seperti Sakius ketika dia panjat pohon, dia bukan hanya punya tekad, saudara, dia siap kehilangan kehormatannya. Dikatakan, saudara, Sakius ini orang kaya, pemungut cukai, kepala pemungut cukai, sudah kepala pemungut cukai lagi, saudara. Orang kaya, ini nggak main-main. Berapa banyak kita, saudara, untuk tepuk tangan aja kita gengsi. Apalagi, saudara, ya, kalau di gereja kita gengsi, kita malu. Apalagi kalau kita di rumah nih, seperti ini, ya, ibadah online. Saya pastikan, saudara, berapa banyak saudara serius? Tidak semua, hanya sebagian kecil. Mungkin saudara sambil lihat online, saudara sambil ngapain, sambil jalan, sambil kemana-mana. Bertobat. Kenapa? Karena ibadahmu akan sia-sia. Kau harus duduk tenang, harus duduk diam, menghormati Tuhan dan merenungkan apa yang saudara dapat, apa yang saudara sembah. Supaya saudara mengalami Tuhan, mengalami perkenanan Tuhan. Saudara perlu pertobatan untuk bisa seperti Sakius. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat apa yang kita lakukan. Dan kita harus jujur sama hati kita. Hati kita rindu nggak? Hati kita menginginkan dia nggak? Kalau itu tidak ada, maaf, Tuhan bilang, kau tidak berkenan. Saudara, Sakius adalah orang yang jujur sama dirinya sendiri, jujur sama hatinya, dan dia serius. Dia menunjukkan passion yang bukan cuma ingin melihat Yesus, tapi dia tunjukkan pengorbanan, dia naik ke atas pohon. Saudara bayangin, kalau ada orang yang kaya, konglomerat, tiba-tiba ingin lihat sesuatu KKR atau apa, dia sampai panjat pohon. Itu dia sedang apa? Meruntuhkan harga dirinya. Tetapi Sakius tidak peduli. Dia mengejar Yesus dengan serius. Saudara terkasih, pertama adalah memiliki kerinduan yang serius dengan Tuhan. Berusaha. Ketika kau gagal, berusaha lagi, berjuang lagi, bangkit lagi, sampai apa? Kau menemukan, kau merasakan Tuhan. Yang kedua, kalau kau sudah menemukan, kau merasakan Tuhan, kau mengalami Tuhan, miliki tekad. Untuk apa? Lebih dalam, untuk lebih mengenal. Sampai apa? Membuat Tuhan menoleh melihat hidupmu. Saudara terkasih, ya, jamahan Roh Kudus yang buat kita merinding-rinding lah, membuat kita nangis apalah, saudara. Itu tidak menentukan kita berjumpa dengan Tuhan. Tidak menentukan itu kita mengenal Tuhan. Itu hanya sentuhan-sentuhan, jamahan-jamahan kecil. Saudara, lihat Sakius. Kenapa dia sampai membuat Yesus memanggil dia, menoleh dan memanggil dia. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Saudara, dikatakan ya, Yesus itu melihat ke atas. Saudara terkasih, kalau Yesus saja yang tinggi, dia lihat ke atas, berarti itu pohonnya lebih tinggi dari Yesus. Saudara bayangkan Zakius yang pendek, ya, di kerumunan banyak orang, bahkan mungkin tidak terlihat saking pendeknya saudara. Tapi itu tidak pernah membuat dia putus asa untuk dia melihat Yesus. Dia manjat pohon. Saudara, kalau kita ke Israel, kalau kita lihat pohon Zakius itu pendek banget ya. Tapi kalau lihat firman Tuhan berkata, ya, Yesus lihat ke atas, berarti pohon itu cukup tinggi. Karena kita percaya Yesus nggak pendek saudara ya. Yesus mungkin tinggi, mungkin minimal standar lah saudara. Tapi kalau dia sampai dikatakan lihat ke atas, berarti pohon itu lebih tinggi dari kepala Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seberapa besar kau punya pengorbanan hanya untuk ketemu Tuhan? Seberapa besar kau punya passion untuk hanya ketemu Tuhan? Saudara, seringkali kita hanya sekedar sampai di mulut, belum sampai di hati. Kalaupun sampai di hati, itu hanya sekilas info. Benar-benar saudara belum sampai masuk ke jiwa dan roh kita. Untuk apa? Rindu sama Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, renungkan peristiwa Zakius ini. Kenapa sampai Tuhan berteriak mengatakan, Zakius, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, garis bawahi kata harus. Harus itu wajib dan tidak boleh tidak. Saudara, kalau hari ini tiba-tiba Roh Kudus atau Tuhan Bapa di surga mengatakan, aku harus tinggal di hatimu, tinggal di kehidupanmu, aku harus. Saudara terkasih, kata-kata harus, saudara harus garis bawahi, saudara harus bertanya, kenapa harus? Sekali lagi, karena Yesus melihat hati Zakius yang benar-benar serius, bahkan melebihi orang-orang yang berkerumunan di tengah-tengah Yesus. Yesus tidak tertarik dengan banyaknya orang kerumunan di sekitar dia. Dia tertarik sama Zakius yang sedang memanjat pohon. Saudara, jangan jadi orang yang pada umumnya kau hanya cuma di mulut bilang mengatakan mengasihi Tuhan, rindu Tuhan, tapi kau tidak pernah menunjukkan passion. Kau tidak pernah meletakkan korban untuk Yesus melihat sampai Yesus menoleh. Jadilah orang yang di atas rata-rata, yang berani tampil beda hanya untuk melihat, menunjukkan kepada Tuhan satu passion yang membuat dia menoleh. Saudara, passion daripada Zakius yang membuat hati Yesus mengatakan, aku harus. Saudara terkasih, maaf ya, memang saya agak gak enak badan. Saudara, situasi seperti ini, jujur, semalam dari pagi jam 10 ya saudara, saya sudah mempersiapkan diri kemarin dengan bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan saya baru dapat firman kira-kira jam 1 pagi saudara, menanti-nantikan Tuhan. Saudara, dengan kondisi yang saya agak sakit, saya bisa aja untuk tidak meniadakan ibadah ini. Tapi saudara, kembali lagi kepada kerinduan, kepada sebuah tanggung jawab, karena sebuah rasa kasih dengan Tuhan, bahwa saya harus. Saudara, sehingga saya putuskan untuk saya harus sehat supaya saya besok bisa pelayanan. Saya terkasih, kembali lagi,
di mana ada kekuatan cinta, di mana ada kerinduan yang sangat dalam, di situ kuasa Tuhan bekerja. Saudara, jujur saudara, buat saya ini instan banget, di mana saya bisa duduk ini semua karena anugerah. Ya, karena saya benar-benar mengalami flu berat, tenggorokannya sampai rasanya pekat saudara ya. Mau bicara aja rasanya pekat sekali saudara ya. Ini bukan corona ya. Benar-benar karena saya memang kurang minum, juga kurang istirahat, jadi ya. Tapi sudah kembali lagi. Ketika kita punya kerinduan yang sangat dalam karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan itu selalu buka jalan, Tuhan selalu berikan kuasa, Tuhan selalu berikan kemampuan buat orang-orang yang serius dengan Tuhan. Kembali lagi serius dengan Tuhan. Coba saudara renungkan, apakah saudara sudah punya hati yang serius dengan Tuhan? Saudara kembali lagi, Tuhan mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu, Sakius. Kalau hari ini tiba-tiba Tuhan bicara kepadamu, aku harus menumpang di rumahmu, aku harus berbuat sesuatu untuk hidupmu, aku harus menyatakan cintaku kepadamu. Saudara, saya bisa rasakan betapa bahagianya Sakius. Kita baca saudara, ayat ke-6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Wow. Saudara, kalau misalkan hari ini seorang Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, dia mengatakan, Ibu, Bapak, saya harus menumpang di rumahmu. Wow, pasti saudara akan berbangga hati kan saudara? Bayangin itu Yesus di tengah ribuan orang mungkin saudara ya. Di tengah ribuan orang Yesus nggak ngomong, nggak nawarin seperti itu kepada mereka. Yesus hanya menawarkan kepada Sakius. Kenapa? Sakius menunjukkan passion di tengah ribuan orang yang berbeda. Saudara, apakah kita berani punya passion yang sangat berbeda di antara orang yang lain, hanya untuk membuktikan kita serius dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan? Saudara, Sakius menerima dengan sukacita. Ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, inilah orang pada umumnya. Mereka hanya bisa apa? Ngejudge, menghakimi, ya, menuduh saudara. Saudara terkasih, kebersamaan kita bersama Tuhan, ya, belum tentu kita jadi orang yang punya pertobatan. Belum tentu kita jadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Selama hati ini tidak pernah ada pertobatan untuk mau berubah, untuk lebih serius dengan Tuhan, saudara, maka di situ tidak ada perubahan apa-apa. Tapi Sakius, di mana ada kerinduan, di mana ada passion, di mana ada tekad, saudara, dan ketika dia buka hati untuk Tuhan, dia buktikan, saudara, yang terakhir. Kita baca, ya, ayat 8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, inilah bentuk sebuah pertobatan. Inilah buah daripada pertobatan. Orang banyak mengatakan dia bertobat, tapi seringkali orang tidak berbuah dalam pertobatan. Saudara, apakah buah pertobatan itu? Perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan sifat. Saudara, buah daripada pertobatan adalah sesuatu yang bisa dirasakan orang lain, sesuatu yang bisa dipersembahkan, diletakkan bagi kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih, apakah kekristenanmu hanya sekedar maksimal bertumbuh, belum berbuah? Atau engkau menjadi kekristenan yang berbuah tetapi buahmu itu selalu busuk atau matang sebelum, saudara, membusuk sebelum matang, saudara, sehingga tidak bisa jadi berkat, tidak bisa dinikmati semua orang. Karena apa? Karena terlalu egois. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan, dia meletakkan semua, dia lepaskan semua kesukaannya, hobinya, sesuatu yang dia suka, yang dia melekat, dia lepaskan semua. Saudara terkasih, pada saat saya mandi tadi, roh Tuhan bilang begini sama saya, Sakius ini bukan orang yang terikat dengan mamon. Kenapa saudara? Kalau dia terikat dengan mamon, dia tidak akan melakukan itu. Tapi Sakius mungkin hanya sebagai seorang yang bekerja atau profesinya, karena tidak ada kerjaan lain lebih enak, saudara. Tapi hatinya tidak terikat dengan mamon. Saudara terkasih, dan Tuhan bilang begini, kalau orang terikat dengan mamon,
tidak bisa melakukan ini. Zakius bukan hanya mengembalikan sebagian, dia katakan 4 kali lipat bahkan lebih akan dia berikan, akan dia kembalikan. Artinya apa? Yang menjadi kesukaan utamanya, dia lepaskan, dia rela melepaskan demi dia mendapatkan Yesus. Saudara, tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita jadi orang yang berani meletakkan semuanya demi kita memilih Yesus, demi kita mencintai Yesus? Saudara, ini yang dikatakan extreme worshiper, penyembahan yang ekstrim. Berani dan meletakkan semua, bahkan kesukaannya, kebanggaannya, kehormatannya, demi dia mendapatkan Yesus, demi dia melakukan kehendak Tuhan, demi dia mendapatkan cintanya Tuhan. Bapak Ibu terkasih, saya tidak akan panjang, tapi renungkan firman Tuhan. Adakah di hidupmu sampai kau membuat Tuhan menoleh engkau, dan sampai Tuhan mengatakan, aku harus memberkati engkau, aku harus tinggal dalam hidupmu, aku harus. Saudara, ingat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan orang yang cuma sekedar semu, cuma di mulut. Tuhan itu suka orang yang punya passion, yang punya korban yang diletakkan, yang dia melihat dan dia mencium baunya. Saudara terkasih, mari jadi orang yang jangan cukup puas hanya sekedar, jangan tidak berjuang, dan dasar dari semua itu karena kasih. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya, saya yang terbatas ini, ya, ada Roh Kudus yang akan menyingkapkan lebih dari apa yang saya katakan. Belajar dari Zakius, ya, belajar dari Zakius yang tidak sekedar rindu, tapi punya kerinduan yang serius. Yang kedua, Zakius adalah orang yang punya tekad, ya, meletakkan kehormatannya, kebanggaannya, apapun saudara, untuk menunjukkan bahwa dia serius dengan Tuhan. Yang ketiga, Zakius rela menukarkan semuanya hanya untuk mendapatkan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah melakukan 3 hal itu? Mari, jadilah orang yang berdampak, saudara. Zakius awalnya adalah orang yang dibenci, dihujat, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia punya kerinduan, dia berjumpa dengan Tuhan, titik balik, Zakius adalah orang yang diangkat Tuhan dengan kehormatan. Sampai apa? Namanya harus ada di kitab kehidupan, di kitab suci, di kitab perjanjian. Saudara terkasih, jangan kita hanya hidup di masa lalu yang penuh kegagalan, yang penuh ketidakmungkinan, keterpurukan. Mari buka hati, miliki kerinduan dengan Tuhan yang serius, kejar Tuhan dengan serius, lakukan sesuatu membuat sampai Tuhan menoleh dan lihat hidupmu. Saudara, miliki tekad yang terus dan terus mengejar Tuhan, menyambar Tuhan dengan habis. Percaya dan percaya apapun keadaanmu. Saudara, banyak orang tanya sama saya, Bu, gimana, kenapa gini, masalah terus berjalan, masalah terus bertubi-tubi dan bla bla. Saudara, kalau kita mengalami seperti itu, berarti kita ini terlalu banyak berontak, terlalu banyak kecewa, terlalu banyak mengerjakan yang tidak pernah, yang tidak Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Orang yang cuma mengeluh itu orang yang tidak banyak mengerjakan sesuatu dari Tuhan, ya. Dan orang yang merasa dia sudah. Dan yang 3, orang yang sok pintar. Saudara terkasih, kembali coba cross check hati kita, temperamen kita ini seperti apa. Apakah kita jadi orang yang sudah dikendalikan, mudah dikendalikan, mudah punya penguasaan diri, atau masih meledak-ledak, saudara? Kalau kita masih meledak-ledak, kasih Tuhan atas hidup kita sangat-sangat kritis. Tapi orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia punya penguasaan diri, dia punya ketenangan, dia punya chemistry, dia punya passion, dia punya segalanya. Kekuatan yang dari Tuhan ada dalam hidupnya. Bukan berarti orang tersebut tidak akan mengalami masa-masa susah, tapi di tengah masa susah, di tengah lembah kekelaman sekalipun, tidak akan membuat hatinya gentar. Kembali saudara, apakah saudara sudah mengenal dan mengalami Tuhan, dan sudah memiliki Tuhan seutuhnya?
Ya, mari saudara renungkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita minta Tuhan menjamah kita, membuka dan membongkar semua selaput-selaput yang menutupi mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita banyak terjadi Pak, pemberontakan, kemarahan, kecewa. Mari saudara, siapkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami jadi orang yang seringkali tidak tahu diri, lupa diri, terlalu sombong, terlalu mencintai dunia. Pagi hari ini kami mau Tuhan mengalami seperti Sakius, di mana Sakius punya kerinduan yang sangat serius dengan Tuhan. Bahkan dia bisa menunjukkan sebuah passion yang membuat sampai Tuhan harus menoleh di tengah kerumunan banyak orang. Tuhan fokus kepada Sakius. Yang ketiga, sampai Sakius berani meletakkan semua kehormatan, kebanggaannya, keterikatannya hanya demi mendapatkan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, semua hanya karena ku mengasihimu Yesus. Saudara, jangan hanya sekedar memuji, tapi renungkan baik-baik. Saudara selami dan Tuhan tangkap yang ilahi ini menjadi satu isi hati kita, menjadi perbincangan kita hati ke hati dengan Tuhan, bahkan menjadi penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan,
jiwa Sakius. Sakius, orang yang sangat tahu diri, orang yang sangat sadar diri bahwa untuk berjumpa Tuhan harus ada harga, harus ada perjuangan yang dia bawa di hadapan Tuhan. Untuk berjumpa Tuhan, Sakius sadar dia harus melepaskan kehormatannya, dia harus melepaskan keagungannya, kesombongannya, pemberontakannya, dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah kau pagi hari ini rindu mengalami lebih dari Sakius, untuk mendapatkan hatinya Tuhan, mendapatkan cintanya, mendapatkan segala yang ada pada Tuhan di hidupmu? Apakah kau berani meletakkan semua di kaki Tuhan, menukarkan semua yang kau sukai dan kau cintai, bahkan yang mengikat hidupmu, demi kau mendapatkan Yesus, demi kau mendapatkan cintanya? Saya merasakan Tuhan hadir, saya merasakan dia hadir, dan dia sedang melihat hati setiap kita. Dia sedang melihat hati setiap kita. Tuhan rindu ada orang-orang yang punya hati seperti Sakius. Jangan memiliki dan mencintai dunia sehingga kau mengorbankan Yesus dalam hidupmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan nyanyi, ini aku Tuhan, ini aku. Mari buka hatimu, izinkan Tuhan, izinkan Tuhan. Biar dia membentuk engkau, buat dia mendidik engkau, buat dia mempersiapkan dirimu untuk sebuah rencana yang besar. Kau hanya buka, kau hanya membutuhkan membuka hatimu. Kau hanya butuh untuk percaya, percaya, percaya. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu.
kedua tanganmu. Biar firman Tuhan sudah tabur dalam kehidupanmu, di loh hatimu, menjadi rema yang membangkitkan imanmu, membuat pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatan, sehingga kehidupanmu mengalami kelegaan, mengalami terobosan, mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini, terima pengurapan yang baru, terima sukacita yang baru, terima kemenangan, terima jaminan Tuhan lewat kehidupanmu. Banyak terjadi keajaiban, keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga dimenangkan, dan keluarga-keluarga mengalami kemenangan Tuhan. Terima semua dengan utuh penggenapan janji-janji Tuhan dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Biar hatimu tetap setia dan melekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you all. Amen.